Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada Ibu Dian dan Bapak Fadil. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami dari kelompok 2 ingin menampilkan praktik coaching untuk skenario kelima, di mana situasinya itu terdapat dua aktor yang terlibat, yaitu saya sebagai coach dan juga sebagai kepala sekolah. Lalu coachingnya adalah Bapak Asep yang berperan sebagai guru. Di situasinya, ini saya adalah seorang kepala sekolah baru yang ditempatkan di sekolah terpencil. Sedangkan saya termasuk lulusan pendidikan guru penggerak angkatan 5. Sekolah tersebut sudah terkenal memiliki karakteristik tidak menghargai waktu, sehingga banyak murid dan guru sering terlambat. Sedangkan saya mendapatkan tugas dari dinas untuk menangani masalahan tersebut. Bagaimana saya menyikapi permasalahan tersebut? Kami akan coba tampilkan praktik coaching di skenario kasus 5 ini. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Selamat siang Pak Asep, apa kabar? Selamat siang Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya baik-baik juga. Bagaimana nih Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ah, Beginilah Bu. Saya ingin menemukan untuk ah, cara untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekolah saya Bu. Terutama ini tentang karakteristik karakteristik guru dan murid di sekolah ini Bu. Baik Pak Asep, kebetulan sekali. Saya juga pengen tahu nih gimana sih tentang karakteristik yang ada di sekolah ini. Secara saya kan baru di sini Pak. Jadi kira-kira apa nih yang jadi fokus tujuan diskusi kita pagi hari ini? Jadi di sini saya ingin menemukan cara untuk mengatasi permasalahan karakteristik budaya sekolah tentang menghargai waktu, Bu, Hmm. agar pelaksanaan pembelajaran di sekolah itu dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan visi misi sekolah kita. Oh, begitu ya, Pak. Memangnya kalau boleh saya tahu, apa sih permasalahan yang kita hadapi di sekolah ini tentang menghargai waktu, Pak? Begini, Bu, di sekolah ini masih banyak guru dan murid yang datang terlambat di jam pertama maupun jam-jam setelah jam istirahat. Sehingga guru dan murid yang tepat waktu itu banyak mengeluh dan terganggu untuk jam belajarnya. Nah, ini saya juga membawa catatan keterlambatan guru dan murid dari guru piket. Semakin hari itu jumlahnya semakin meningkat, Bu. Oh, boleh saya lihat dulu catatannya, Pak? Oh, Boleh, iya Bu, ya. boleh. Setelah saya lihat memang benar ternyata jumlah keterlambatan guru dan murid bulan ini tuh lebih besar daripada bulan lalu ya, Pak. Dan ya, Iya, Bu. sebenarnya tapi saya mau tahu dulu nih Pak, kira-kira apa sudah ada upaya-upaya yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Sudah Bu, kami dari tim Wakasek itu beberapa kali mencoba berdiskusi dengan guru-guru dan murid, tentunya secara personal. Nah, berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa guru itu banyak sekali alasan yang mereka utarakan, Bu. Seperti akses kendaraan dan waktu jam pertama yang terlalu pagi begitu, Bu. Untuk para murid sangat miris Bu, justru mereka beralasan bahwa guru-gurunya itu banyak yang terlambat, mereka pun ikut-ikut, jadi ikut-ikutan begitu ya Bu. Jadi Hmm. ikut-ikutan dengan gurunya yang selalu terlambat. Nah, begitu barangkali Bu. Oh iya, betul sekali ya Pak. Sebetulnya langkah yang Bapak dan rekan Wakasek itu sudah tepat. Ada diskusi personal dulu gitu ya Pak ya. Lalu tapi dari hasil itu ternyata
muncul banyak alasan untuk membenarkan keterlambatan ya Pak. Tapi walaupun itu fakta juga sih Pak, kayaknya ngelihat di situasi di sekolah ini juga kayak gitu. Eh kan Iya, jadi gitu ya, jadi alasan lah benar akhirnya mah sekali yang Bu. keluar ya, belum keluar solusi ya Pak ya. Iya, benar sekali Bu. Jadi memang lama-kelamaan keterlambatan itu menjadi mendarah daging itu sepertinya Bu, Hmm. menjadi sebuah kebiasaan buruk gitu bagi sekolah, bagi budaya sekolah begitulah kiranya. Nah, saya merasa prihatin sebenarnya Bu dengan guru dan murid yang masih tetap teguh menghargai waktu. Saya juga ingin adanya perubahan yang masif terkait budaya untuk hadir tepat waktu yang dapat dilakukan oleh seluruh warga sekolah sesegera mungkin begitu Bu. Saya setuju Pak, benar sekali. Kita harus perlu menghidupkan kembali budaya untuk hadir tepat waktu, Eh, khususnya untuk semuanya gitu ya. Menurut Bapak, setelah upaya personal, diskusi personal yang tadi Bapak lakukan, kira-kira apa ya upaya jangka waktu dekat ini yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan keterlambatan, Pak? Hmm, apa ya Bu ya? Mungkin gimana kalau misalkan kita mulai dengan mengadakan rapat untuk guru bagaimana Bu? Ide bagus itu, Pak. Tapi boleh coba saya mau dengar dulu. Bapak bisa coba jabarkan tidak apa yang bisa kita lakukan ketika rapat guru tersebut? Mungkin kita akan bermusyawarah untuk saling berdiskusi, kemudian mencari solusi bersama atas fenomena keterlambatan guru dan murid yang semakin meningkat ini, Bu. Mungkin juga kita harus membahas dan menyepakati kembali keyakinan sekolah kita, Bu. Setelah itu kita akan lanjutkan dengan sosialisasi terhadap murid dan kembali membuat keyakinan sekolah bersama-sama mereka. Benar Pak Asep, langkah yang Bapak rencanakan itu sudah jauh ke depan ya Pak, bagus sekali. Kita harus menguatkan kembali keyakinan sekolah. Karena dengan keyakinan sekolah yang disepakati bersama itu bisa membuahkan budaya positif di sekolah kita. Kira-kira kapan nih kita akan mengeksekusi rencana brilian ini? Uh, Mungkin setelah sesi diskusi ini, saya akan menyusun jadwal secepatnya dengan rapat guru dan rencana sosialisasi kepada murid. Jika dapat dilaksanakan, mungkin lusa tidak apa-apa ya, Bu. Oh, tentu saja tidak masalah, Bapak. Kita bisa melaksanakan rapat ini pada esok lusa. Tentu saja lebih cepat lebih baik, Pak. Oke. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Uh, Semoga rencana yang saya tadi sampaikan itu bisa berhasil ya, Bu ya. Amin, sama-sama Bapak. Saya juga berharap seperti itu. Dan saya tidak sabar nih untuk lihat gimana nanti responnya para guru di ketika rapat dan nanti ketika lanjut ke sosialisasi untuk lihat juga bagaimana nih perubahan budaya positif di sekolah kita, khususnya budaya dalam menghargai waktu. Jika Bapak nanti masih ada pertanyaan atau butuh bantuan lagi, jangan segan dan ragu untuk berdiskusi lagi dengan saya ya Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak Asep, selamat sore. Selamat sore. Demikian tampilan kedua untuk praktik coaching skenario kasus 5. Terima kasih Pak Asep, Budian.